Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 dengan tema pengawet dan pengatur keasaman. Adapun anggota kelompok 2 adalah saya sendiri, Anggi Nurma Yunita Solihah dengan NIM 207-2067, Cindy Dwi Herliana dengan NIM 207-2076, dan Intan Salsabila Almasari dengan NIM 207-2087. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengawet dan pengatur keasaman. Pengawet bisa didefinisikan sebagai preservatif. Nah, pengawet adalah BTP yang umumnya sering ditambahkan pada produk pangan untuk mempertahankan kesegaran, mutu, serta memperpanjang masa simpan dari produk tersebut. Nah, perlu diketahui bahwasannya pengawet tersebut memiliki prinsip membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba pada produk pangan. Penggunaan pengawet ditujukan untuk beberapa hal. Di antaranya adalah 1. Sebagai zat antimikrob. Zat antimikrob adalah zat yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroba sehingga pembusukan pada makanan tersebut dapat diperlambat. Yang kedua adalah zat antimikotik atau anti jamur. Nah, di sini pengawet berfungsi untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan jamur pada produk makanan, sehingga kerusakan atau pembusukannya dapat ditangani atau diperlambat. Selain itu, tujuan dari pengawet antara lain adalah sebagai pengontrol bakteriofag, kemudian pengontrol fungisitik. Nah, kalau fungisitik itu juga berhubungan dengan jamur. Kemudian yang kelima adalah pengontrol anti kapang, dan yang keenam sebagai antirob. Antirob itu merupakan pembentukan hifa yang disebabkan oleh kapang, dan yang terakhir adalah penyinergis efek antimikrob. Penyinergis di sini berfungsi untuk menghubungkan ya sebagai penghubung dengan efek antimikrob. Nah, syarat pemakaian. Pengawet memiliki syarat-syarat tertentu dalam pemanfaatannya. Yang pertama adalah mempunyai spektrum antimikrob yang luas dan daya antimikrob yang tinggi. Yang kedua, tidak beracun terhadap hewan dan manusia, sehingga ketika dikonsumsi tidak akan menyebabkan keracunan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ekonomis atau dapat dijangkau oleh semua kalangan. Yang keempat, tidak berpengaruh terhadap warna, aroma, dan rasa dari produk, sehingga keoriginalan produk tersebut ketika sebelum dan sesudah diberi bahan pengawet akan tetap sama. Kemudian yang kelima adalah tidak menyebabkan pertumbuhan strain baru yang lebih resisten. Yang keenam, tidak mengalami penurunan aktivitas karena berinteraksi dengan komponen pangan. Yang ketujuh, cukup efektif jika digunakan dalam konsentrasi rendah, sehingga tidak perlu menambahkan dalam jumlah yang sangat besar untuk mendapat keefektifan dalam fungsinya sebagai bahan pengawet. Kemudian yang kedelapan adalah relatif stabil selama pengelolaan dan penyimpanan. Jenis pengawet sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengawet organik dan pengawet anorganik. Nah, pengawet organik yang sering digunakan adalah antara lain asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan asam sitrat. Nah, kalau pengawet anorganik adalah jenis bahan pengawet yang umum digunakan antara lain adalah sulfit dan bentuk gas SO2, garam Na, dan K-sulfit, bisulfit, maupun metabisulfit. Nah, selain jenis-jenis tersebut, BPOM juga menjelaskan terkait dengan jenis-jenis bahan pengawet yang diperbolehkan untuk digunakan. Antara lain adalah asam sorbat dan garamnya, atau sorbic acid and
its salt. Nah, senyawa dari gulungan ini yang biasanya dimanfaatkan antara lain asam sorbat, kemudian natrium sorbat, ada juga kalium sorbat, dan juga kalsium sorbat. Yang kedua adalah asam benzoat dan garamnya atau benzoic acid its salts. Kemudian ada etil parahidroksibenzoat atau rumus kimianya adalah C9H10O3 yang umumnya disebut dengan etil paraben atau etil P-hidroksibenzoat dan 4 strip asam hidroksibenzoat etil ester. Kemudian ada metil parahidroksibenzoat memiliki rumus kimia C8H8O3. Nah, umumnya dikenal juga dengan paraben, nipagin, atau E218. Nah, ada juga sulfit, kemudian nisin, nitrit, nitrat, asam propionat, dan garamnya. Kemudian ada lisosim hidroklorida. Nah, di sini saya akan mengulas terkait dengan struktur, kemudian karakteristik, serta sifat kimia dari asam benzoat atau C7H6O2. Nah, di sini teman-teman bisa melihat struktur dari asam benzoat ya. Kemudian karakteristik yang dimiliki oleh asam benzoat antara lain adalah berbentuk kristal serta tidak berwarna. Nah, sifat kimianya memiliki reduksi cincin asam benzoat membentuk asam karboksilat sikis serta kaprolaktam sebagai intermediat yang digunakan pada pembuatan nilon. Nah, hidrogen yang terjadi pada asam benzoat akan membentuk kaprolaktam dengan katalis nikel dan direaksikan dengan NiHSO4. Yang kedua adalah metil parahidroksibenzoat. Di situ juga sudah terdapat strukturnya. Karakteristik yang dimiliki adalah hasil dari pengembangan asam organik dan alkohol, bentuknya serbuk, warnanya putih, tidak berbau, sukar larut dalam air, benzena, karbon tetraklorida. Selain itu, mudah larut dengan etanol dan ether, memiliki fungsi sebagai media drosopila sehingga menghambat laju pertumbuhan drosopila pada tahap larva dan kepompong. Sedangkan sifat kimianya adalah bersifat toksik terhadap jamur atau di sini diartikan sebagai anti jamur. Kemudian yang terakhir adalah pengawet anorganik yaitu kalium metabisulfit. Rumus kimianya adalah K2S2O5, memiliki karakteristik berbentuk bubuk kristal, dikenal sebagai pirosulfit, berwarna putih, serta memiliki bau yang menyengat. Nah, sifat kimia yang dimiliki adalah sebagai antioksidan atau zat kimia steril. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak penggunaan. Secara umum, terlalu banyak mengonsumsi pengawet buatan menyebabkan perubahan perilaku. Sebuah penelitian pada anak-anak menemukan adanya peningkatan perilaku hiperaktif pada anak-anak yang mengonsumsi makanan yang memiliki pengawet. Kemudian, gangguan pernapasan. Ketika memakan makanan berpengawet, dapat berpengaruh terhadap pernapasan. Bagi penderita asma, konsumsi makanan berpengawet yang tidak wajar dapat memicu kambuhnya asma. Timbulnya infeksi juga memungkinkan terjadi akibat konsumsi bahan pengawet tersebut. Kemudian dapat juga menyebabkan gangguan jantung. Bahan pengawet juga dapat melemahkan fungsi jantung dengan mengganggu jaringan di sekitarnya. Ada pula yang dapat merusak pembuluh darah dengan mengakibatkan arteri mengeras dan menyempit, sehingga akan beresiko pada serangan jantung. Berikut ini ada beberapa jenis pengawet. Sebenarnya ada sekitar 26 jenis pengawet, tetapi saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu asam benzoat. Terlalu banyak mengkonsumsi asam benzoat dapat menyebabkan alergi, kulit pecah-pecah, dan meningkatkan resiko hiperaktif. Yang kedua, kalium sorbat.
Kalium sorbat ini dapat menimbulkan reaksi energi pada beberapa orang walaupun sifatnya jarang terjadi. Kemudian ada asam sorbat. Pada kasus yang jarang terjadi, terkadang akan menyebabkan dermatis kontak atau bisa juga kita sebut dengan alergi. Kemudian metode analisisnya dari jenis pengawet tersebut. Yang pertama, asam benzoat. Berbagai macam teknik berbasis kromatografi cair telah digunakan untuk menganalisis asam benzoat dalam makanan. Metode HPLC yang digunakan biasanya dikombinasikan dengan detektor UV vis atau PDA. Detektor ini digunakan karena mampu mendeteksi asam benzoat melalui gugus kromofor yang dia miliki. Kemudian metode analisis pada kalium sorbat. Metode analisis yang dapat digunakan yaitu dilakukan uji warna. Ketika ditambah larutan asam sorbat dan tiobarbiturat akan menunjukkan warna merah atau merah muda yang akan membuktikan keberadaan kalium sorbat. Berikutnya yaitu asam sorbat. Asam sorbat pada umumnya digunakan dalam bentuk garam kalium. Pengawet ini akan efektif apabila terdapat pH yang lebih tinggi daripada asam benzoat dan diperbolehkan untuk dipakai dalam bahan pangan yang dipanggang. Penggunaan pengawet ini pada suhu dan konsentrasi yang tinggi dapat membentuk produk mutagen atau bisa kita sebut dengan mutasi gen. Setelah metode analisis yang kita bahas, kemudian kita akan ke pengatur keasaman makanan. Yang pertama, definisi pengatur keasaman. Pengatur keasaman merupakan bahan tambahan yang berada di dalam makanan yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan tersebut. Bahan dari pengatur keasaman memiliki fungsi sekunder, yaitu yang berfungsi sebagai pengawet, pengegas rasa, dan pengemulsi. Kemudian, tujuan dari pengatur keasaman yaitu untuk memberi rasa asam. Unsur yang menyebabkan adanya rasa asam yaitu ion H+ atau ion hidrogen H3O+. Asam juga dapat digunakan sebagai mengintensifkan rasa-rasa lain. Kemudian, persyaratan pemakaian. Dalam pemakaian pengatur keasaman, yang diperbolehkan yaitu yang memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempertahankan kualitas gizi pada makanan. Kedua, tinggi mutu atau stabilitas dengan cara mengurangi kerusakan dari makanan. Yang ketiga, menambah makanan supaya lebih menarik. Yang keempat, diperlukan untuk proses pengolahan bahan pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang jenis pengatur keasaman. Menurut peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 8 pada tahun 2013, jenis BTB atau bahan tambahan pangan pengatur keasaman yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas 36 macam. Beberapa diantaranya ialah yang pertama adalah kalsium karbonat, kedua asam asetat, natrium asetat, kalsium asetat, dan asam laktat. Kemudian ada asam malat, asam fumarat, natrium laktat, kalium laktat, dan kalsium laktat. Beberapa akan dijelaskan secara rinci. Yang pertama adalah tentang kalsium karbonat atau CaCO3 merupakan zat yang berwarna putih padat. Zat padat berwarna putih, tidak berbau, berbentuk kristal putih, larut dalam asam. Kemudian apabila dipanaskan akan pecah dan menjadi serbuk yang dinamakan kalsium oksida. Selanjutnya ada natrium asetat atau CH3COONA, di mana karakteristiknya berbentuk kristal yang berwarna putih ataupun tidak berwarna serta tidak berbau. Kemudian dapat menghambat tumbuhnya khamir serta kapang pada makanan. Akan tetapi, bahan pengawet ini lebih efektif digunakan terhadap khamir dan bakteri dibandingkan dengan kapal.
Atau bisa disebut natrium asetat itu juga bisa digunakan sebagai bahan pengawet dan pengatur keasaman. Kemudian sifat kimianya bersifat basa dan tidak mudah terbakar. Selanjutnya ada asam fumarat atau COOH, CH, CHCOOH, di mana berbentuk asam kristal yang tidak berwarna dengan rasa buah, digunakan untuk pembuatan resin polyester. Sifat kimianya larut dalam air dan etanol. Selanjutnya ada kasium laktat atau C6H10CaO6, di mana berbentuk bubuk berwarna putih dan hampir tidak berbau. Sifat kimianya garam organik yang larut dalam air dan larut dalam sebagian alkohol. Nah, untuk dampak penggunaan BTB secara umum, dampak BTB dalam jangka pendek akan menimbulkan sakit kepala, sakit perut, mual, muntah, diare, dan demam. Sedangkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti iritasi lambung, tumor, gangguan saraf, kanker, dan gangguan pada hati. Untuk BTB pengatur keasaman sendiri memiliki dampak yang penggunaan pengatur keasaman secara berlebihan dan berjangka panjang akan mengakibatkan iritasi pada saluran pencernaan, nyeri, kram perut, pusing, diare, hingga menimbulkan resiko kanker. Solusinya ialah penggunaan BTB pengatur keasaman dapat diganti dengan bahan alami seperti makanan yang mengandung rasa asam, seperti contohnya jeruk dan asam jawa. Nah, untuk metode analisisnya beberapa diantaranya. Yang pertama, apabila ingin melakukan tes apakah makanan tersebut mengandung kalsium karbonat, asam fumarat maupun asam sorbat. Yang pertama, untuk kalsium karbonat, metode yang digunakan yaitu metode gravimetri dengan melakukan penimbangan parameter massa gelas kimia kosong, massa sampel, dan massa gelas kimia ditambah larutan HCl2N sebagai massa akhir setelah terjadinya reaksi. Untuk asam fumarat dapat menggunakan metode HPLC fase terbalik dengan kolom Grace Smart RP 518 5 karena dapat digunakan untuk memisahkan dan menentukan konsentrasi asam-asam organik. Kemudian untuk asam sorbat, penetapan kadar kalsium laktat digunakan secara titrasi kompleksometri dengan menggunakan indikator hitam eriokrom T atau EBT dan pentiter etilen diamin tetraasetat atau EDTA. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 tentang pengawet dan pengatur keasaman. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan untuk bertanya. Terakhir, cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.